Halo sahabat Indonesia, saat ini Anda mengikuti rubrik Indonesia Maju. Nah, ada topik yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada Anda, yaitu terkait dengan bisnis di masa pandemi COVID-19. Banyak bisnis yang bergelimpangan, tapi ada satu bisnis yang sangat moncer memanfaatkan kondisi pandemi, yaitu bisnis online. Nah, kita mungkin tidak sadar bahwa selama ini kita belanja online, tapi kita tidak tahu ada apa infrastruktur di bawahnya. Nah, pada saat ini kami akan menghadirkan kepada Anda sebuah perusahaan yang senyap, tapi perusahaan ini benar-benar membantu kita untuk mendapatkan barang-barang dari online maupun bisnis kargo yang sangat pesat. Nah, perusahaan ini adalah PT Adya Avia Prima. Perusahaan ini luar biasa, dimotori oleh dua orang sejoli, pasangan suami istri yang maha hebat, yaitu Bapak Ibu Kapten Uto Sigit. Nah, kalau untuk Kapten Uto Sigit, mungkin sebagian sudah tahu bahwa beliau itu pernah menjadi penerbang di TNI AU, kemudian beliau setelah selesai penugasan di TNI AU selama 10 tahun, kemudian beralih menjadi seorang penerbang swasta, dan beliau salah satu motor atau bidan lahirnya beberapa airline yang bisa saya ungkapkan, Selawah Air yang di Aceh. Kemudian Anda masih ingat Adam Air, bidannya atau inisiatornya adalah Kapten Uto Sigit. Nah, sekarang bersama sang istri tercinta, beliau mengelola sebuah perusahaan dengan memanfaatkan pandemi, yaitu bisnis kargo udara. Dan PT Adya Avia Prima ini luar biasa. Pada saat yang lain collab, PT Adya Avia Prima justru moncer luar biasa, dan ini fenomenal. Saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan wawancara saya dengan Kapten Uto Sigit dan beberapa eksekutif yang membawai secara teknis PT Adya Avia Prima. Saksikan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju, kanal Anak Bangsa TV. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyoroti kemajuan Indonesia dari segi dirgantara udara, bisnis udara. Ini luar biasa, ini sangat prospektif. Untuk itu saya menghadirkan tamu yang luar biasa juga. Ini tokoh udara di Indonesia ini, Kapten Uto Sigit Budianto. Ya, betul. Kalau orang pencinta dirgantara, udara, bisnis udara pasti mengenal beliau. Ya. Beliau ini dulu pernah mengabdi ke Republik ini melalui TNI AU, penerbang, Mas. Penerbang apa, Mas? Saya dulu saya di penerbang transport Hercules. Nah, tapi ternyata sahabat Indonesia, beliau juga pernah melanglang buana menjadi penerbang di berbagai negara, Mas. Di mana aja, Mas? Ya, pertama kalau saya melintas di luar negeri, Malaysia, terus Singapore Airlines, SQ, wow. MAS di Malaysia juga Malaysian Airlines, terus
terus di Vietnam, Pacific Airlines. Terakhir kalau di airline-nya di Asiana di Korea Selatan. Korea Selatan. Ya, di Seoul. Kenapa Seoul. tidak ke flag carrier di Indonesia, kok malah flag carrier negara lain? Pertama saya pengen. Atau duitnya lebih banyak di sana? Nah, salah satunya di situ. Yang kedua ya tentunya pengalaman yang akan lebih ada nilai plusnya bagi kita. Mas Utuh, berapa tahun mengabdi di TNI AU? Saya sebetulnya lulus dari penerbang itu tahun 83. 83. Sesuai dengan aturannya, saya 10 tahun mengabdi berdinas di TNI AU. TNI AU. Waktu itu penerbang nggak membawa? Saya pakai pesawat Hercules. Oh, ya. Penerbang angkut ya? Angkut di Malang. Ya, dropping pasukan, angkatan darat, terus logistik. Ya, berarti pangkat terakhir apa berarti waktu itu? Saya masih kapten di sana. Oh, sampai tahun 93? 93 saya. Setelah itu mulailah saya terbang di dunia airline, di aviasi. Di dalam negeri? Pertama di Sempati, baru kemudian 3 tahun. Almarhum. Terus di Malaysia Airlines. Terus akhirnya di Singapura juga dengan pesawat Airbus 310. Terus ya rata-rata pesawat Boeing dan Airbus lah. Tapi saya dengar Mas Utuh juga pernah menjadi founder atau bidannya Adam Air dulu. Sebelum Adam Air saya pernah set up satu airline Selawah. Selawah yang di Aceh? Selawah Net Air. Itu bidannya jenengan? Kebetulan saya dulu yang membidani di Aceh, yang diresmikan langsung oleh waktu itu peresmiannya oleh Bu Megawati. Jadi tahun 2001 berarti ya, sekitar tahun itu 2000-an ya. Ya 2000 sekian itu ya, karena beliau waktu presiden tahun 2001, 2002 lah itu beliau. Ya, kebetulan beliau dulu meresmikan 8 proyek strategis di Aceh dan salah satunya Selawah itu. Sampai sekarang masih di sana atau? Mas Utuh? Enggak, saya sudah enggak lagi di situ, saya udah. Tapi men-setup awal Selawah? Setup awal, mulai dari nol itu saya dulu sama waktu itu Gubernur Pak Abdullah Puteh waktu itu. Terus kemudian Adam Air ceritanya gimana? Nah, setelah dia kolaps si Selawah, terus saya ditarik sama Pak Adam waktu itu. Ikut bantu. Setup juga. Dari nol lagi? Mulai dari nol sampai akhirnya berapa pesawat, 25 pesawat. Tapi sayangnya saya tidak bertahan lama di situ. Karena saya harus mengabdi ke profesi, saya harus keluar negeri ya, saya tinggalkan itu, sehingga saya dengar kabar terakhir ya Adam Air sudah tidak bisa bertahan. Ada beberapa hal menarik nih Mas Utuh. Ada beberapa airline yang dengan tinggal biasanya langsung begini, Selawah juga. Adam Air jenengan nggak ada, terjun kemana-mana. Jadi memang pawangnya nggak ada soalnya. Nggak ada. Enggak lah kita apalah artinya. Sekarang saya mendengar Mas Utuh Sigit mendevelop dengan Nyonya bisnis kargo udara ini. Ya, itu mulai kapan dan mengapa bisnis yang dipilih? Ya inilah Pak, saya kalau teman-teman penerbang itu bilang kamu tuh pengkhianat. Kenapa gitu? Pengkhianat profesi. Kenapa? Karena saya profesi penerbang, kenapa kamu terjun di kargo? Itu namanya mengkhianat? Jadi mengkhianati profesi. Tapi mereka nggak sadar bahwa saya kan tidak hanya berbicara di kokpit aja sebagai pilot, saya bicara aviasi industri secara keseluruhan. Dan kargo adalah salah satu bagian daripada aviasi, apalagi kargo udara. Di situ saya bisa kasih masukan bagaimana performa pesawat di dalam mengangkut barang dan karena menguasai teknis pesawat juga ya, benar-benar teknik pesawat, performa pesawat. Begitu juga sekarang zamannya kan ada angkutan barang kargo itu ada salah satu yang disebut DG, dangerous good, barang-barang yang berbahaya. Itu pun saya pelajari bagaimana barang yang boleh on board dan mana yang tidak boleh on board melalui salah satu badan yang disebut regulated agent itu. Saya juga kebetulan punya usaha juga di bidang regulated agent yang sudah disertifikasi oleh Ditkampen, Direktorat Keamanan Penerbangan. Itu Bapak. Jadi ini berdua nih kompak sama Ibu ini? Sebetulnya yang master legendnya itu ya Ibu Tati. Tapi dia tanpa pendamping yang setia dia juga nggak mungkin bisa. Harus kompak gitu kan Pak. Jadi ini di belakang perempuan yang hebat ada laki-laki yang hebat. The man behind the gun-nya. Wayangnya gitu. Ini berkembang pesat luar biasa. Pertanyaan saya ini
tidak banyak seorang pilot atau kapten pilot yang mempunyai naluri bisnis ini. Ini dari mana asalnya naluri bisnis seorang Otto Sigit ini? Kok mempunyai naluri bisnis yang kayak sekarang ini? Sebetulnya ya satu ya, nggak tahu, di dalam diri saya itu ada jiwa entrepreneurship ya. Saya kira tiap-tiap orang punya jiwa entrepreneurship ya. Tentunya kita harus bisa mengasah jiwa entrepreneurship-nya itu. Nah, kebetulan saya punya panggung untuk bisa mengasah kemampuan entrepreneurship saya melalui sang legend tadi. Oh, nyonya itu ya. Nyonya juga. Klop gitu ya. Klop gitu. Luar biasa. Di situ, Bapak. Jadi agak menarik karena biasanya seorang tentara kan fokus, satu pilot fokus, sekarang naluri bisnis itu ya. Ya. Dan kebetulan ada pasangan yang klop itu ya. Bagus Pak, jadi kita saling mengisi. Dari sisi aturan regulasi itu saya strictly dan saya tahu. Oh iya. Kalau dia kadang, gampang tuh gini. Saya nggak bisa, this is the rule, you must follow this one. Apalagi di aviasi. Kita harus berbuat, ya boleh dibilang kan, no one perfect except the captain. Maksudnya semua orang tidak boleh berbuat salah, harus perfect itu di dunia aviasi. Nah itulah saya yang jaga koridor SOP-nya, prosedurnya, aturannya, saya jaga di situ. Saya dengar AAP ini kan sudah menjadi salah satu the biggest business in air cargo. Itu bagaimana achievement itu bisa sampai tidak terlalu lama ini? Sebetulnya bukan the biggest juga Pak, tapi kita ngelihat opportunity pada saat masa pandemi inilah. Kami di charter ini dibesarkan pada saat pandemi, ya, di mana dunia penerbangan banyak yang tidak terbang, khususnya pesawat-pesawat reguler, pesawat penumpang tidak terbang, sehingga pertumbuhan e-commerce yang online begitu tinggi sekali, dan dia membutuhkan suatu sarana yang bisa terangkut dengan cepat dan tepat waktu. Nah, ini menjadi momentum baik ya, karena sebetulnya sebelum pandemi pun e-commerce sudah berjalan juga ya. Sudah berjalan. Tapi setelah ada pandemi justru mendapatkan momentum yang tinggi. Loncatannya sampai 300% di e-commerce. Dan ini ditangkap sebagai opportunity bagi AAP ini. AAP, betul. Gitu ya. Disitulah. Jadi memang kata orang, kalau orang punya jiwa entrepreneurship, entrepreneur itu ya orang yang bisa melihat peluang. Nah, disitulah saya melihat peluang. Peluang itu bisa. Di balik ujian pasti ada peluang. Gitu. Ada peluang, betul. Itu yang ditangkap seorang bisnismen. Ya. Jadi sahabat Indonesia, bagi Anda yang pecinta online, pesan barang online, termasuk saya, gitu, ternyata di balik itu ada bisnis besar. Kita nggak tahu seperti apa, yang kita tahu kita pesan pakai HP kita, kemudian barang datang. Ternyata di balik itu ada manajemen transportasi yang luar biasa yang membuat barang kita datang dengan tepat waktu. Ini yang dilakukan oleh AAP dan sejenisnya itu, seperti itu. Kalau boleh saya bilang, di dalam bisnis kurir atau e-commerce ini ada tadi yang saya sebutkan first mile, middle mile, dan last mile. Nah, kurir-kurir itu hanya berada di first and the last. Middle mile-nya itu kami melalui udara. Di middle ini ya? Kita di middle. Kita bekerja sama beberapa Jadi AAP tidak langsung ke customer ya? Tidak langsung ke customer. Kita di middle-nya. Mas, ke depan kira-kira AAP ini mau dibawa kemana? Ini visioner seorang chairman. Kalau saya tidak hanya berkutat di bidang di bidang aviasi aja. Prinsip hidup saya, bagaimana saya bisa berguna bagi banyak orang. Kata orang Jawa, urip itu kudu murup lan nguripi. Nah, saya harus menghidupi banyak. Dan saat ini salah satunya dengan transportasi, dengan distribusi barang. Tapi saya ada satu lagi Bapak, saya punya bisnis internet. Internet itu sepele, ya. Saya punya IP kebetulan di daerah Lampung sana. Tapi filosofi saya bagaimana orang-orang kecil, orang-orang terpelosok, orang-orang daerah itu bisa menikmati. Sekarang nggak ada kata lain by handphone dengan jasa internet. Dia bisa mengetahui dunia luar, melihat dunia luar, dan dari situ dia akan belajar dan akan bisa merubah mindsetnya dia sendiri, ya kan? Makanya saya kembangkan ini bisnis internet. Kebetulan sudah jalan, saya sudah punya beberapa ratus customer yang ada di Lampung. Itulah, jadi hidup saya biar kemana-mana ya. Tapi biar hidup saya berarti. Juga. Iya.
Nah, kalau AAP sendiri itu ada berapa perusahaan di bawahnya, sister company-nya? AAP itu ada beberapa divisi, Pak. Oke. Selain kargo tadi, ya kargo udara, terus kita ada transportation melalui Atran, terus ada regulated agent, pemeriksaan barang, itu divisi-divisi sendiri. Terus kemudian yang belakangan ini kami tangani divisi charter. Oke. Ya, charter freighter ya, charter pesawat kargo ya, Iya. bukan hanya non reguler tapi pesawat charter. Yang kebetulan basing kami ada di Halim. Iya. Kami rencana nanti Cengkareng juga akan kita explore ke sana. Nanti teknisnya saya akan bicara dengan Ya, ada staff-staff saya. luar biasa. Ini, Tapi Bapak. kalau sama ownernya harus bicara filosofis. Filosofi. Nah, membangun AAP nggak mudah pasti. Secara teknis, Kapten Uto pasti menguasai. Tapi corporate culture apa yang dikembangkan di perusahaan ini? Pertama kita believe in God. Ya. Believe it in God. Itu percaya benar. Semua itu kalau nggak ada kuasa Tuhan tidak mungkin kita bisa begini situ. Oke. Yang kedua kita harus berbagi. Sharing. Jangan monopoli, ya. Sharing, berbagi, khususnya kepada orang-orang kecil itu selalu ingat ya. Bisnis nggak harus selalu untung, tapi yang penting bisa berbagi. Itu lebih untung. Mungkin ada ruginya nggak apa-apa, next time mesti ada lebihnya, gitu aja. Itu aja sebetulnya. Hanya dua itu. Jadi Khususnya bagi orang-orang yang berbagi. bagi orang-orang yang kurang beruntung, yaitu menjadi tanggung jawab pemikiran kita juga gitu ya. Berarti ini menjadi filosofi semua pegawai ada di sini nih. Siap. Dan satu lagi sebenarnya kita harus melayani customer sebaik-baik mungkin gitulah. Service excellent lah di situ. Jadi ada tiga itu ya. Jadi believing in God, berbagi dan melayani terbaik. Melayani yang terbaik. Itu pun. Dan itu dikembangkan menjadi corporate culture. Corporate culture. Menjadi kredo kerjanya semua pegawai. Siap, betul sekali itu dia. Terakhir karena waktunya sibuk sekali. Ya, Bapak. Kira-kira harapannya untuk bisnis kargo ke depan seperti apa, Kapten? Saya terima kasih sekali ke Perhubungan Udara sudah banyak melihat, memberikan kesempatan. Secara politis dia sudah memberi kesempatan. Regulasi didukung ya? Ya, secara nggak langsung sudah mulai terbuka, memberikan bukan kemudahan tapi udah mengertilah bahwa ada beda dengan biasa aviasi yang biasa ditangani ini, yang konvensional ya. Baik contoh masalah operating hours di bandara-bandara, terus ada kargo bisa di dalam cabin. Itu ada kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Perhubungan Udara. Terima kasih sekali saya Pak. Jadi artinya pemerintah sudah support bisnis ini ya? Secara tidak langsung sudah mensupport. Regulasinya memadai? Ya. Tapi mungkin ada beberapa lagi mungkin akan kita sosialisasikan, akan kita beri masukan ke regulator supaya lebih ada kebijakan-kebijakan yang lebih positif lagi untuk menunjang distribusi barang dan tentunya untuk pembangunan nasional lah. Apa yang menjadi program pemerintah. Begitu. Yang paling terakhir lagi, bisnis ini kan menarik dan menjadi bisnis masa depan lah, karena e-commerce akan terus berkembang. Ya, betul. Bagaimana strategi dari Kapten Uto ya untuk menangkal? Pasti kan ini kan menarik investor asing untuk datang gitu ya. Ya. Bagaimana strateginya untuk memperkuat AAP menjadi pemain tuan rumah yang kuat gitu? Pertama kita tidak bisa monopoli Pak. Nggak bisa pasti ya. Ya. Kita tetap harus bersinergi. Zamannya sekarang sudah zaman serba terbuka ya. Pendatang asing pasti akan datang. Pasti akan masuk ke Indonesia. Ya, kita ada rambu-rambu yang harus kita pegang tentunya ya, yang harus kita pertahankan, apalagi yang menyangkut nasionalisme tetap. Tapi yang jelas kita juga harus buka diri untuk bisa bersinergi sama via lain. Kompetisi perlu tapi tetap sinergi yang tetap sinergi. Itu. Kompetisi positif sih harus kita jalankan. Gitu Bapak. Kapten terima kasih waktunya. Siap, nanti saya minta izin ngobrol sama teman-teman di sini yang lain. Nggak apa-apa. Saya dengan senang hati bisa berbuat lebih banyak. Sahabat Indonesia, demikian wawancara singkat saya dengan owner dan founder dari AAP, Adya Avia Prima. Beliau memberikan masukan, tapi satu hal, filosofi hidup beliau yang sangat membuat saya terperangah ini. Benar juga nih, kalau dalam bahasa Jawa, urip itu urup. Urip itu nguripi dan memberikan penghidupan pada orang lain. Ini luar biasa. Ada 3 filosofi yang dikembangkan menjadi corporate culture dari AAP. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, berbagi. Dan yang ketiga adalah melayani yang terbaik kepada customer. Ini menjadi credo atau corporate culture dari setiap insan di AAP.
Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi Indonesia. Terima kasih Kapten. Siap, saya Sampai juga ketemu terima kembali. kasih Bapak. Iya. Ya, Terima kasih. Sahabat Indonesia, tadi saya sudah berbicara dengan owner dari PT AAP atau Avia Kargo, Bapak Kapten Otto Sigit Budianto. Sekarang saya akan berbincang-bincang dengan suksesor beliau. Ini dua orang muda, dua orang milenial yang dipercaya oleh Pak Otto untuk mengendalikan secara teknis usaha dari AAP. Ini saya perkenalkan yang pertama Mas Belarminus Aris Elmara. Siap. Ini jabatannya apa Mas Aris? Saya sebagai Copot ya Mas, nggak apa-apa Mas. siap. Izin. Biar kita brewoke gitu loh. Nah, Siap. Saya jabatan di sini sebagai salah satu direktur direktur apa Mas? operasional. Direktur operasional. Wah, luar biasa. Masih muda, 30 berapa? 29, Pak. Astagfirullah. 29 tahun. Ini kameramen saya tersinggung. 29 tahun. Mas Aris, dan yang cantik di sebelah kiri saya itu Mbak Adelina Yosi Elmira. Nah, dicopotnya Mbak Yosi. Dicopot ya. Ini anak muda semuanya di pengendali. Kalau Mbak Yosi sebagai apa ya di sini Mbak Yosi? Saya di AAP Business Development Manager, Pak. Di Business Development Manager. Betul, Oke. pengembangan Ya, perusahaan. ini saya akan bicara sama bos operasional dulu. Monggo. Oke, Mas Aris, Siap. saya tadi banyak bicara secara filosofis dengan Kapten Otto. Nah, menurut Mas Aris, bisnis ini sampai sekarang ini perkembangannya seperti apa? Perkembangan bisnis logistik udara di saat pandemi ini luar biasa, sangat meningkat, Bapak. Meningkat ya? Meningkat sekali karena kita bisa dilihat dengan banyaknya pesawat, banyaknya pesawat yang di bandara-bandara banyak yang tidak operate, tapi ini demand untuk pengiriman barang ke luar pulau ini luar biasa meningkat, sangat-sangat meningkat. Jadi ini sesuatu yang agak sedikit antitesis pada saat pandemi kan banyak bisnis yang collab gitu. Betul. Tapi kargo udara justru mendapatkan blessing dari situ. Betul, betul sekali Pak. Oke, ya. Karena kita bisa lihat dengan pandemi ini habit masyarakat di Indonesia ini berubah Pak. Iya, iya, iya. Apa-apa belanja online. Oh iya, Belanja online udah sangat mudah. termasuk saya Mas. Sama. Apa aja perlu online gitu. Betul. Karena mudah dan murah. Betul, betul sekali. Apalagi dengan promo-promo dari para e-commerce yang gratis ongkir. Bahkan sikat gigi, sabun aja bisa beli online Pak. Semua ada. Semua, betul kayak Iya, gitu. iya, 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 iya. Jadi memang terus meningkatnya untuk logistik udara ini lumayan pesat di pandemi ini. Nah, secara teknis ya, ini ada peluang besar. Ya. Kemudian tadi Pak Otto mengambil opportunity itu untuk pengembangan AAP. Nah, pasti kan membutuhkan infrastruktur bisnisnya. Sampai sejauh mana kesiapan AAP untuk melengkapi infrastruktur kargo udara ini? Siap. Kalau kita memang untuk melengkapi infrastruktur kargo udara tersebut memang sambil berjalan Pak. Jadi dengan berjalannya ini kita memang melihat Pak Otto dan para pimpinan itu mengambil kesempatan, infrastruktur kita sesuaikan dengan kesempatan-kesempatan tersebut. Kita juga ada beberapa konsultan-konsultan yang membantu kita lah untuk mengambil keputusan, ngasih saran operasional dan semuanya itu yang sehingga mengakibatkan kita siaplah untuk menggrab market. Karena ini kargo udara, berarti ada pesawat sendiri atau pesawat charter yang di AAP punya? Kebetulan kita kerjasama Kerjasama. sama AOC, beberapa AOC di Indonesia yang kita charter lah untuk. Ada berapa pesawat, Mas? Total sekarang ada 7,5. 7,5. Setengah itu ATR, jadi bawaannya itu setengah pesawat. Tapi kan gitu, Pak. separuh pesawatnya Iya, ya. gitu Pak. Oh jadi 7 pesawat besar Ya, betul. dan yang kecil Satu ATR. gitu ya. betul Pak, seperti itu. Nah, saya ke
Business Development dulu. Siap, Karena beliau yang merancang bisnis masa depan. Di Indonesia ini Mbak Yosi, sekarang lagi demam online. Betul. Semuanya serba online. Dan dan yang membuat saya tertarik itu adalah semua bisnis online ini dimotori oleh anak-anak muda. Betul. Nah, sekarang infrastrukturnya ternyata di kargo udara ini anak muda juga nih, Mas Aris sama Mbak Yesi. Nah, prospeknya seperti apa sebetulnya Iya. bisnis ini? Jadi kalau kita berdasarkan data dulu ya Pak ya, yang memang kita selalu mengambil keputusan, kita juga melakukan riset. Iya, iya. Di Indonesia populasinya di 2021 kemarin Januari 2021 mencapai 274 juta penduduk Iya, di iya, Indonesia. 70%-nya penduduk di Indonesia sudah menggunakan internet. 70%? 70%. Oke. Bisa dibilang berarti pemerintah juga sangat mendukung infrastruktur internet sampai dengan pelosok-pelosok di Indonesia. Berarti penetrasi pemerintah cukup bagus? Cukup bagus menurutku. Oke. Itu satu. Kedua, dengan internet yang juga tinggi Pak, ternyata e-commerce adoption-nya Indonesia juga cukup tinggi, mencapai 87%. Bisa dikatakan 87% masyarakat di Indonesia sudah pernah menggunakan atau melakukan jasa secara online. Berarti either dia beli barang secara online atau menggunakan jasa secara online. Bisa dibayangkan hampir 90% penduduk di Indonesia. Kita rank pertama Pak, kita mengalahkan China, kita mengalahkan India dengan populasi terbesarnya. Worldwide. Nomor 1 kita? Nomor 1 kita. Wow. Di 2021. Berarti bisa dibilang mungkin pemerintah sangat mensupport infrastruktur internet dan ternyata masyarakatnya juga suka belanja online gitu. Mungkin ini salah satu efek dari pandemi juga ya Pak, karena mungkin semuanya serba work from home, study from home. Mall juga tutup, ya mau nggak mau dialihkan dengan internet. Ya, saya percaya nih Mas Haris, Mbak Yosi ya, pasca pandemi ini ada namanya the new normal, kenormalan baru. Betul. Bukan hanya bagaimana kita harus secara sadar kesehatan, tapi juga mindset kita dalam berbelanja pun juga berubah gitu loh. Karena apa? Ternyata memang benar kata Mbak Yosi, online lebih murah, cepat, dan lebih safe buat kita sebagai gitu kan. Iya, betul, nah, Pak. ini besar sekali. Nah, dengan pertumbuhan saya sebut aja perusahaan besar-besar, Tokopedia, ada Shopee, ada kemudian ada Lazada. Bukalapak, Lazada dan lain-lain ini, mereka membutuhkan infrastruktur dan di AAP bermain di sini ya. Betul. Jadi Oke. e-commerce ini kolaborasi dengan kurir logistik. Bisa dibilang seperti JNE, JNT. Sekarang banyak yang baru Pak. Ada Ninja, Antar Aja, dan Ada si gesit lah, si cepat lah, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kurir logistik ini dikatakan first mile dan last mile. Apa sih pengertiannya first mile, last mile? First mile itu jadi dia pick up barang ke konsumen, ke end consumer, ke perorangan. Last mile itu dia nganterin barang langsung ke end consumer juga sebagai pembeli. Jadi dia pick up ke penjual, ngantar ke pembeli. Nah, kita bermain di middle mile-nya, Pak. Jadi kita menjadi hub antara first mile sama last mile. Oke. Pinter juga ya. Kita nggak kepikir. Saya taunya main HP beli gitu ya. Tadi memang bener ya. Shopee, Lazada dan Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya itu kan seperti super mall virtual gitu kan ya. Tapi ternyata lapaknya kan di rumah masing-masing pengusaha itu ya. Oh, jadi kurir ini mengambil dari pengusaha ini yang menjadi rekanan dari pembeli penjual. Oke, kemudian diantarkan oleh ini dari AAP salah satunya dan kemudian ditangkap lagi oleh kurir ke end user. Betul, Pak. End customer ya. Oh, begitu. Artinya ke depan prospeknya bagus sekali ya, Mbak. Prospeknya bagus, Pak. Seperti yang tadi mungkin juga Pak Oto sempat sampaikan bahwa kita nih eranya juga era kolaborasi. Kita nggak bisa monopoli punya semuanya serba sendiri. Makanya ya kita redefining lagi collaboration itu seperti apa. Nah, kemarin kita juga sempat melakukan riset juga. Ternyata ada 4 faktor yang menjadi tren di logistik ini, Pak. Pertama, customer ekspektasi itu berubah. Kenapa? Orang udah bukan minta kirim barang sehari 2 hari, per jam Pak sekarang. Iya, ada instan gitu kan? Iya, instan.
hari ini jam 9 pesen, 3 jam lagi 3 nyampe. udah sampai, Oke, Pak. Iya, benar. Itu Jadi, customer expectation makin tinggi, makin Oke. ya. Jadi ada semacam perubahan behavior dari ekspektasi customer ya. Oke, satu. Oke. Itu yang dituntut juga kita. Kita harus menyesuaikan. Iya, betul. Oke. Kita harus cepat, harus semuanya serba cepat, nggak bisa kita pending dan lain sebagainya. Jadi SLA atau Service Level Agreement yang biasa kita pakai untuk lead time barang, kalau dulu mungkin 2, 3, 4 tahun lalu masih per day. Tapi sekarang kita sudah dihitungnya per jam. Oke. Sudah per hours. Di SL-nya udah berubah ya, karena tuntutan dari ekspektasi dari customer tadi. Iya, betul. Kedua, teknologi, Pak. Ya. Mau nggak mau, mungkin dulu kita lihat penggunaan sistem semua masih manual. Tapi kita juga membuat infrastruktur ini gimana sih bisa gampang untuk diamati atau ditelaah oleh customer kita ya. Jadi kita bikin semua tracing ini serba ini Pak, online Pak. Jadi kita integrated Pak. Jadi dia tahu secara real time di mana sih barangnya berada gitu. Otomatis paperless juga ya. Betul. Lebih cepat gitu. Oke. Dua teknologi. Yang sekarang kalau bisa dibilang kita nggak ngomongnya udah bukan big data lagi, udah ada AI, ada sangat banyak sekali nih yang baru-baru teknologi baru. Nah secara mau nggak mau kita juga harus transforming nih, kita harus mengenal juga nih teknologi apa yang baru-baru yang emang bisa kita grab atau kita pakai untuk. Oke, kalau bicara teknologi, Betul. menurut pengalaman Mas Haris sama Mbak Yosi, kita masih bisa bersaing nggak sih kapasitas kita, penguasaan teknologi kita untuk mengadopsi semua kepentingan bisnis ini? Masih bisa, kita masih bisa bersaing. Masih bisa bersaing Pak. Nggak ketinggalan sekali tuh nggak? Sangat bisa, Pak. Masih bisa ya? Sangat bisa. Mungkin dulu sebelum pandemi itu banyak banget Pak acara-acara conference yang juga dihadiri oleh Pak Jokowi ya. Beliau tuh sangat in touch sekali dengan anak muda. Nah, iya. Kebetulan saya juga selalu ikut melihat gitu dan yang di grab oleh anak-anak muda ini kan kecepatan ya, teknologi dan lain sebagainya. Dan pemerintah ini ternyata mensupport juga infrastruktur pemerintah. Ya, itu yang kedua tadi teknologi ya. Iya. Artinya kita masih aman nih Mas ya. Oke, yang ketiga? Yang ketiga itu new entrance to the industry Pak. Artinya sekarang banyak nih pemain baru yang masuk ke industri logistik. Satu karena populasi Indonesia sangat tinggi. Opportunity nih bagi pemain-pemain luar untuk masuk ke Indonesia. Berarti ini analisa kewaspadaan kita ini. Betul. Jadi kita udah bukan compete dengan local players. Dan tapi ini tidak bisa dihindari ya, pasti bisa masuk. Pemain lokal maupun dari luar ada peluang masuk. Oke. Dan sudah masuk Pak. Sudah masuk. Sudah masuk. Iya. Nah, jadi kita udah bukan bermain dengan lokal, tapi kita juga istilah compete dengan international player yang masuk ke Indonesia. Jadi artinya ini dari AAP juga harus mengantisipasi hal ini ya? Betul. Oke. Resepnya apa untuk AAP untuk mengatasi Nah hal ini? ini yang keempat Pak. Apa itu? Kolaborasi. Kita nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi sinergi tadi. Sinergi itu Pak. Kompetisi penting, tapi kolaborasi juga penting juga betul. ya. Makanya kita membuat kompetisi itu ya secara sehat. Kita nggak mau monopoli, semuanya dapat makan lah istilahnya Pak. Iya. Kayak misalnya di depan rumah saya tuh, di depan komplek tuh ada 5 penjual mie ayam Pak, 10 meter, tapi 5-5-nya hidup gitu Pak. Nggak ada yang maksudnya bersaing, yang satu jadi bangkrut, nggak juga. Jadi gimana kita memang menciptakan kompetisi itu ya secara sehat, tidak monopoli dan harus kolaborasi terus. Jadi ini langkah win-win solution untuk melunakkan kompetisi adalah kolaborasi. Betul Pak. Oke. Mas Haris, Siap. teknologi yang dikatakan Mbak Yosi tadi. Siap. AAP sejauh mana mempersiapkan untuk teknologi? Karena itu kan menunjang operasional dari AAP. Betul. Teknologi sekarang kita masuk ke dalam masih tahap pengembangan Bapak. Tapi tahap pengembangan. Pengembangan, oke. Jadi memang nanti sesuai dengan kata Ibu Yosi tadi, kita akan menciptakan customer itu bisa nge-tracking di mana barangnya. Iya. Secara real time itu. Iya. Masuk ibaratnya kargo kita terima di gudang, kargo di atas sampai di atas pesawat itu akan bisa ke-update semua gitu Pak. Iya. Dan sekarang memang masih proses pengembangan tersebut, tapi sudah kita sinkronisasikan lagi. Kayak kata Mbak Yosi, harus kolaborasi dengan para pemain-pemain kurir. Kurir, ya. Seperti itu. Ya. Kurir ini ada Karena di aplikasi Mas kalau kita lihat, Siap. saya membeli barang gitu, Betul. saya bisa tracking juga ini. Betul. Barang saya sampai di mana dan Betul. posisinya di mana gitu. Jadi kan kalau
kalau boleh ngomong, kalau di aplikasi kan barang sudah nyampe di gudang Cengkareng, terus tiba-tiba barang sudah nyampe di gudang Surabaya, kan kayak gitu kan. Di situ nanti kita akan memprovide lebih terperinci lagi. Okay. Barang sudah naik pesawat. Barang masih belum ya begitu ya? Belum gitu. Saya pikir juga berarti kalau dari masuk ke warehouse-nya di Cengkareng, tiba-tiba di Surabaya, ini peranan AAP salah satunya. Ya, betul. Seperti itu. Oh, jadi arahnya ke sana ya? Nanti arahnya ke sana. Jadi kita tracking lebih detail lagi, dan itu kan di customer satisfaction juga ya? Betul. Buat kita. Oke, terus ke depan, Mas Aris, masih optimis bisnis ini pemain lokal menjadi the champion? Kalau saya izin, masih optimis Bapak. Dengan memang arahan dan culture kita harus bergandengan tangan selalu lah. Di situ kita memang selalu bergandengan tangan sama mitra-mitra kami Pak. Ini itu segala macam, bukan berarti ada perusahaan baru bidang logistik, oh ini rival, ayo kita hancurkan bersama, itu tidak, tapi ayo apa yang bisa kita kolaborasikan lah bahasanya kayak gitu. Karena marketnya masih besar juga ya, kuenya kan masih besar. Gitu. Jadi kalau nggak mungkin dihabiskan sendiri AP kan. Iya betul. Mbak Yosi, ini sebagai milenial ini, jadi sekarang sudah masuk ke bisnis ini. Harapan Mbak Yosi ke depan untuk bisnis ini seperti apa? Iya, kalau kita lihat opportunity-nya masih tinggi Pak. Itu satu. Kedua, yang selalu memang pimpinan perusahaan kami katakan bahwa ya tadi harus membantu, harus istilahnya CSR harus tetap jalan. Berbagi. Jadi harapan kami bukan hanya kami yang juga semakin meningkat, tapi CSR kita pun juga semakin kita berikan. Itu jalan terus ya CSR-nya ya? Jalan Pak, kita kemarin terakhir sedikit cerita, kita melakukan vaksinasi massal Pak di sini. 3.000 orang ya, sekitar 3.000 orang kita secara gratis. Boleh. Penyelenggaraannya dari sini? Dari kami sendiri. Jadi yang vaksin juga penduduk sekitar sini? Betul. Oh iya. Dari sekitar sini. Jadi ya harapan saya dengan kolaborasi, ya kompetisi yang baik, kompetisi yang sehat, ini secara ekosistemnya juga terbentuk Pak. Kalau kompetisi sudah tidak sehat, ekosistemnya jadi nggak ada gitu. Nah kalau bisa dilihat, ya kita kan salah satunya bermain di Halim ya Pak. Ekosistemnya ini sudah terbentuk, istilahnya customer sudah satisfied lah dengan service. Keberadaan sini. Betul. Dan mudah gitu, gampang diaksesnya gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa memberikan apa ya, bukan hanya ya service excellent itulah ke customer. Tadi saya menitir apa yang dikatakan chairman dari AP tentang corporate culture ya. Pertama believing in God, kemudian tadi berbagi, salah satunya mungkin CSR tadi. Betul, CSR. Yang ketiga customer service excellent pada customer. Itu yang dipakai terus oleh teman-teman di sini ya. Culture. Nah, Mas, terakhir ini AAP ini ada berapa warehouse yang ada di Indonesia ini? Kalau AAP secara keseluruhan cabang kita ada sekitar 13 di Indonesia. 13 kota di seluruh Indonesia. Dan itu kebanyakan kota-kota besar. Ya, kalau gini, kalau kita bicara online e-commerce itu kan ada juga di kota-kota kecil yang dia belanja. Bagaimana caranya misalkan kampung saya nih Mas di Blitar gitu. Berarti harusnya Surabaya kan yang ada terdekat. Nah, bagaimana untuk mendekati dengan itu kerjaannya kurir berarti ya? Betul. Berarti kurir ya. Jadi kita ada yang kerjanya kurir, ada yang kita bantu juga dengan kolaborasi dengan lokal, Pak. Jadi di sana ada pemain-pemain lokal yang kasaran yang antar-ngantar barang-barang juga. Ya pemain-pemain lokal itulah yang kita rangkul bersama lah. Jadi kita cuma sampai misalnya ke Surabaya, ini ada buat ke Kediri, kemana, ke Blitar, kita panggil mereka yang pick up langsung kayak gitu. Jadi dari AP hanya ngedrop barang ke warehouse-nya mereka ini yang kecil-kecil tadi. Ini bisnis sharing ya, yang dikembangkan kolaborasi tadi. Nah, Mbak Yosi, ada berapa anak muda di AAP ini? Ini pertanyaan saya terakhir nih. Ini kan anak muda ya. Ini kayaknya motor penggeraknya di bawah 30 tahun semua nih sahabat ini ya. Jadi. Saya kurang tahu secara personilnya. Ada berapa pegawai di sini? Total AP itu berapa? Kalau di kita yang di cabang Halim ini
800 karyawan. Halim saja? Hanya di Halim. Cengkareng belum? Belum. Yang 12 yang lain? Belum. Iya. Total berapa ribu nih pegawai AAP ini? Kali 2000 ya. hampir 2000 lah, Pak. Iya. 2000 ya? Betul. 2000. Dan ini banyak kan anak muda semua? Kebanyakan Iya. anak muda. Berapa persen? Majority anak muda. Bisa 70, ya 80. 70% anak muda. Dan saya lihat Pak Oto juga memberikan kesempatan anak muda untuk tampil ya? Iya, betul. Termasuk pada Anda berdua ini. Siap. Oke, Mas Aris, thank you. Siap. Terima kasih waktunya. Jadi ini menjadi inspirasi buat anak muda. Dan yang paling penting tadi Mbak Yosi, bahwa ternyata di balik musibah selalu ada blessing, ada suatu hikmah. Jadi ada pepatah blessing in disguise itu yang dimanfaatkan dengan indah oleh AAP, begitu ya. Tapi saya berharap teman-teman Indonesia, ini ada anak muda, ini masih 29 tahun, masih 27 tahun, tapi sudah memegang posisi kunci dalam bisnis kargo udara di Indonesia. Dan ini AAP ini adalah salah satu yang terbesar pemain kargo udara. Mudah-mudahan kegigihan mereka, visi mereka menjadi inspirasi buat Indonesia. Kita ketemu lagi dalam rubrik Indonesia berikutnya.